Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok V22 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai farmakoterapi pasien recurrent rhinosinusitis dengan anggota Zakia NIM 4, Surya NIM 20, Fadilah NIM 38, Anida Zulfa NIM 62, Sabita Zayana NIM 78, dan juga Arif Setiawan NIM 94. Topik bahasan yang akan kami bahas yaitu ada kasus dasar teori, penata laksanaan kasus dengan metode SOAP, pembahasan kesimpulan dan juga daftar pustaka. Untuk selanjutnya yaitu kasus. Di sini itu ada pasien yang didiagnosa recurrent rhinosinusitis dan memiliki berat badan 118 kg dan juga memiliki kadar leukosit yang tinggi dengan riwayat keluhan seperti pada slide. Lalu untuk riwayat penyakit 3-4 minggu lalu infeksi sinus diterapi dengan asitromisin kemudian membaik, namun sempat tanpa gejala hari sebelum keluhan yang sekarang muncul, dan pasien itu memiliki riwayat hiperkolesterolemia dan juga hipertensi. Untuk riwayat obat yaitu terapi untuk gejala yang sekarang pseudoephedrine atau loratadine 120 atau 5 mg tiap 12 jam, lalu ada ibuprofen, hiperkolesterolemia itu menggunakan simvastatin, dan juga hipertensi menggunakan lisinopril. Riwayat lifestyle yaitu merokok 1-2 kali seminggu dan pasien tidak memiliki riwayat alergi. Next. Yang kedua ada dasar teori. Yang pertama itu ada definisi. Sinusitis, yaitu disebut juga sebagai rhinosinusitis, didefinisikan sebagai peradangan simptomatik sinus paranasal dan mukosa rongga hidung. Peradangan ini bisa dari banyak sumber termasuk virus, bakteri, jamur, dan juga alergen. Faktor mayor dari gejala rhinosinusitis antara lain seperti purulensi pada pemeriksaan hidung, obstruksi nasal, keluarnya cairan dari hidung atau purulen atau drainase posterior yang berubah warna, hiposmia atau anosmia, demam, nyeri atau tekanan wajah terasa penuh. Sedangkan faktor minornya itu sakit telinga atau tekanan pada telinga, atau telinga terasa penuh, batuk, sakit gigi, kelelahan, mulut berbau, demam, sakit kepala. Berdasarkan durasi gejala, rhinosinusitis diklasifikasikan menjadi rhinosinusitis akut, rhinosinusitis akut berulang, subakut, dan juga kronis. Pada rhinosinusitis akut berulang kurang dari 4 minggu dibandingkan dengan subakut yang berlangsung antara 4 hingga 12 minggu dan kronis yang berlangsung lebih dari 12 minggu. Rhinosinusitis akut berulang didiagnosis ketika pasien memiliki 4 atau lebih episode rhinosinusitis akut per tahun yang berlangsung tidaknya 7-10 hari tanpa gejala persisten di antara periode yang berbeda ini. Untuk selanjutnya yaitu ada penyebab. Faktor utama dalam patofisiologis penyebab rhinosinusitis yaitu edema mukosa sinus, obstruksi ostium sinus, dan penurunan aktivitas mukosilia. Hal tersebut akan menyebabkan pertumbuhan bakteri lebih cepat. Pada pasien dewasa dengan dugaan sinusitis maksillaris akut setelah infeksi saluran pernafasan atau virus, sekitar setengahnya ditemukan memiliki merah atau lendir dan sepertiga memiliki bakteri patogen yang tumbuh dalam kultur. Nah, organisme bakteri yang umum pada rhinosinusitis yaitu ada Streptococcus pneumoniae, kemudian ada Haemophilus influenza dan Moraxella. Sementara itu, rhinosinusitis virus akut berupa infeksi dari rhinovirus, adenovirus, virus influenza, dan virus parainfluenza. Untuk yang kedua yaitu ada patogenesis, jadi keparahan dan patogenesis ARS ini tergantung pada faktor host atau defisiensi imun, di mana infeksi atau imunisasinya. Pada peradangan, mukosa yang ada disebabkan oleh faktor resiko lingkungan lainnya dan dimorfitas anatomi hidung dan sinus. Kita hidung adalah pintu masuk utama virus pernafasan setiap komponen aktif dari respon awal berjanji terhadap infeksi virus. Maka pada peradangan itu yang diperantari oleh nasal sel epitel akan menyebabkan kerusakan oleh sel infiltrasi, menyebabkan edema, pembengkakan, ekstravasasi cairan, produksi mukus, dan sinus obstruksi dalam proses hingga akhirnya mengarah pada post viral ARS atau bahkan ARS.
Selanjutnya ada faktor resiko. Yang pertama merokok. Jadi merokok aktif itu memiliki lebih banyak kondisi penyakit pernafasan aktif termasuk ARS. Prevalensi sinusitis pada perokok aktif itu mencapai 51,3% dibandingkan dengan bukan perokok itu sekitar 26-4%. Kemudian yang kedua ada alergi. Faktor paling umum itu adalah infeksi dari virus akut. Dan ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara yang peka terhadap cervix-sari maupun yang tidak peka terhadap cervix-sari. Kemudian untuk kecemasan dan depresi, kesehatan mental yang buruk itu secara signifikan dikaitkan dengan ARS, dengan prevalensi penyakit infeksi akut meliputi bronkitis, infeksi pulmoner sinusitis, dan radang tenggorokan sekitar antara 8 sampai 29%. Sedangkan untuk kecemasan dan depresi berkisar antara 12 sampai 20%. Untuk yang selanjutnya itu ada penyakit kronis penyerta seperti bronkitis, asma, penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus, atau kanker ganas. Kemudian untuk yang faktor anatomi itu kelainan pada radiologi yang sering terlihat pada populasi yang sehat. Di mana radiologi pada populasi sehat ditemukan presentasi signifikan yang dapat disalahartikan seperti kelainan yang mengarah pada RS atau CRS. Yang selanjutnya itu ada faktor paparan lingkungan, di mana tingkat kelembaban yang meningkat telah dikaitkan dengan penyakit turunan sinusitis. Variasi iklim telah dilaporkan menyebabkan hari wajah yang mirip dengan RS. Paparan pada polusi udara, bahan editan yang digunakan dalam pembuatan produk farmasi, dan asap kebakaran hutan semuanya telah dikaitkan dengan peningkatan prevalensi gejala RS. Selanjutnya. Selanjutnya adalah penata laksanaan kasus metode SOAP. Berikut adalah metode SOAP dengan problematic recurrent rhinosinusitis. Next. Plan. Untuk plan tujuan terapi adalah mengurangi gejala, eradikasi infeksi bakteri, menurunkan demam, dan mencegah progresi dari akut ke kronik. Lalu terapi non-farmakologi adalah yang pertama untuk mengencerkan mukosa digunakan irigasi nasal dengan cairan normal salin. Lalu yang kedua, pasien berhenti merokok karena rokok termasuk dalam faktor resiko akut rhinosinusitis. Next. Untuk pembahasan yang pertama ada tempat indikasi pasien mengalami keluhan kongesti nasal, ingus keluar terus-menerus berwarna kuning hijau dan nyeri pada wajah selama kurang dari 4 minggu yang merupakan kriteria untuk akut rhinosinusitis atau ARS. Pasien juga masuk dalam kriteria akut bakterial rhinosinusitis atau ABRS, yaitu penurunan kemampuan membau atau hiposmia, kongesti nasal, ingus berwarna kuning hijau, dan nyeri pada wajah. Pertimbangan ABRS ketika gejala memburuk setelah 5 hari dengan gejala serupa. Pasien tidak mendapatkan radiologi imaging. Dilakukan usaha untuk meringankan gejala untuk ABRS. Diputuskan untuk melanjutkan dengan terapi antibiotik awal dengan beta-lactam, yaitu amoxicillin dengan atau tanpa clavulanat. Yang selanjutnya itu ada tempat pemilihan obat. Obat yang digunakan pada terapi kali ini adalah amoxicillin atau clavulanat sebagai first-line terapi untuk acute bacterial rhinosinusitis untuk pasien dewasa. Amoxicillin, clavulanat atau amoxiclav dipilih karena lebih direkomendasikan sebagai terapi empiris antimikrobial untuk KBRS pada orang dewasa daripada terapi menggunakan amoxicillin saja. Penggunaan amoxicillin dengan clavulanat lebih dipilih daripada hanya amoxicillin pada pasien yang sempat menggunakan antibiotik dalam sebulan terakhir, perokok, dan memiliki gejala ABRS. Pasien juga memiliki riwayat penggunaan antibiotik, yaitu azitromisin pada 3-4 minggu untuk pengobatan infeksi sinus, merokok 1-2 kali seminggu, dan memiliki gejala ABRS, yaitu penurunan kemampuan membau atau hiposmia, kongesti nasal, ingus berwarna kuning hijau, dan menyeri pada wajah. Yang selanjutnya itu tepat penilaian pasien. Penggunaan amoxiclav perlu diperhatikan pada pasien dengan riwayat alergi penisilin karena amoxicillin merupakan turunan dari golongan penisilin. Penggunaan obat ini pada pasien dengan reaksi hipersensitivitas terhadap amoxicillin dan asam clavulanat juga dikontraindikasikan. Kontraindikasi dari obat amoxiclav ini juga perlu diperhatikan, yaitu pada pasien dengan riwayat amoxicillin, pasien yang sedang
menjalankan hemodialisis atau dengan gangguan gejala berat serta difusi hati diinduksi asam glufosinat. Namun karena pasien tidak memiliki riwayat alergi serta tidak termasuk dalam kontraindikasi obat tersebut, sehingga amoxiclav aman digunakan. Yang selanjutnya itu tepat dosis, cara, interval, dan lama pemberian. Amoxicillin clavulanat dosisnya sebanyak 500 mg per 125 mg. Cara pemberiannya oral, intervalnya 3 kali sehari, lama pemberian 5-7 hari. Untuk paracetamol dosis sampai 500 mg, cara pemberian secara per oral sebelum makan. Intervalnya setiap 6-8 jam, 3-4 kali dalam sehari. Lama pemberian hingga demam turun tidak boleh diberikan lebih dari 10 hari. Untuk waspada efek samping, amoxicillin clavulanat dapat menimbulkan efek samping seperti diare 3-34%, ruam kandidal diaper 4-6%, ruam diaper 4%, ruam kulit kurang dari 3%, urtikaria kurang dari 3%, mual 2-3%, muntah 1-2%, vaginitis 1%, kandidiasis 1%, mikosis vaginal 3%. Untuk paracetamol dapat menimbulkan efek samping yang sangat umum lebih dari 10%, dispepsia, peningkatan enzim hati. Kemudian komunikasi informasi dan edukasi. Yang pertama, komunikasi kepada dokter yang merawat pasien melaporkan adanya kenaikan leukosit dan neutrofil dari pasien. Lalu yang kedua, komunikasi kepada perawat. Yang pertama adalah perlu monitoring nyeri wajah pada sinus maksilari dan frontal, ingus keluar terus-menerus berwarna kuning hijau, kongesti nasal, nyeri kepala, tampak kelelahan, dan penurunan kemampuan membau, berkurangnya kemampuan merasa makanan. Untuk memastikan keberhasilan terapi dari recurrent rhinosinusitis. Lalu yang kedua, perlunya monitoring kadar leukosit dan neutrofil untuk memantau keberhasilan terapi amoxicillin clavulanat. Yang ketiga, perlunya memonitoring suhu tubuh pasien untuk memantau keberhasilan terapi dari paracetamol. Next. Lalu berikutnya adalah KIE untuk pasien dan keluarga pasien. Berikut adalah jenis obat yang diberikan, yaitu amoxicillin clavulanat 500 mg per 125 mg dan paracetamol 500 mg. Next. Yang pertama, konsumsi amoxicillin clavulanat harus sesuai dengan waktu lama terapi yang ditentukan dan jarak waktu konsumsinya harus sama. Amoxicillin clavulanat dapat dikonsumsi setelah makan untuk menurunkan gangguan pencernaan. Tablet paracetamol atau acetaminophen harus diambil dalam perut kosong. Tablet paracetamol dapat dihancurkan atau ditelan utuh. Jangan mengonsumsi melebihi dosis yang dianjurkan atau minum obat lain yang mengandung acetaminophen karena dapat berisiko kerusakan hati. Jika setelah pemakaian tablet paracetamol muncul ruam, maka hentikan pemakaiannya dan segera cari perawatan darurat. Lalu simpan obat pada suhu ruang. Selanjutnya ada monitoring. Yang pertama, obat amoxicillin clavulanat, target keberhasilannya yaitu leukosit. ESO-nya seperti yang tertera dan target keberhasilannya itu jumlah leukosit kembali normal yaitu 4,5 sampai 11 4.500 sampai 11.000 per milimeter kubik. Untuk paracetamol, keberhasilannya itu suhu tubuh, rasa nyeri, dan ESO-nya seperti yang tertera. Target keberhasilannya suhu tubuh kembali normal, yaitu 37,7 derajat Celcius, dan rasa nyeri berkurang. Next. Yang kemudian ada kesimpulan. Yang pertama, problematik pasien sesuai dengan diagnosa, yaitu recurrent rhinosinusitis, dan penata laksanaan terapi non-farmakologis yang disarankan, yaitu irigasi nasal dengan cairan normal salin dan berhenti merokok. Terapi farmakologis untuk mengatasi recurrent rhinosinusitis, yaitu dengan pemberian antibiotik amoxicillin clavulanat dengan dosis 500 mg 125 mg diminum 3 kali sehari tiap 8 jam setelah makan, dan untuk mengurangi gejala demam digunakan paracetamol tablet 500 mg diminum 4 kali sehari tiap 6 jam sebelum makan. Next.
Selanjutnya itu ada daftar pustaka yang kami gunakan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.